Nama saya Ahwan Hashim, Ketua P3SRS Apartemen Kebagusan City. Panjangan dari P3SRS adalah Perhimpunan Pemilik Penghuni Satuan Rumah Susun. Tugas Ketua P3SRS adalah tentunya mewakili kepentingan daripada para pemilik dan para penghuni untuk menjadikan pengelolaan atas aset bersama, benda bersama, dan tentunya untuk menciptakan suatu lingkungan yang bersih, aman, nyaman, dan aman. Harus punya pemikiran-pemikiran yang strategik ya untuk pengelolaan apartemen sendiri, punya visi, misi, program kerja yang jelas, di mana program kerja tersebut nantinya dimintakan oleh persetujuan kepada para warga, kemudian dijalankan oleh badan pengelola, diawasi oleh badan pengawas atau ketua pengawas dan jajarannya, dan mengawasi daripada kepengurusan itu sendiri. Ya, terkait fasilitas umum, misalnya kita punya kolam renang ya, ada 2 kolam renang. Tentunya kita atur jangan sampai warga itu berenang menggunakan pakaian-pakaian yang tidak sesuai standar untuk berenang. Nah, itu bisa menimbulkan air cepat kotor dan juga bisa menimbulkan penyakit. Oleh karena itu aturan harus ditegakkan, meskipun itu fasilitas untuk warga, namun harus kita sama-sama menjaga dengan menggunakan kolam renang, menggunakan pakaian renang yang standar. Ya baik, biasanya kami jika ada perubahan tatib di dalam suatu rapat umum, misalnya ada aturan yang harus dirubah terkait dengan fasilitas umum, baik itu penggunaan kolam renang, taman dan sebagainya, tentunya kita beritahu kepada warga perubahan-perubahan yang kita akan lakukan atau masukan-masukan dari warga. Dan tentunya pada saat pengambilan keputusan, alangkah lebih baiknya pengambilan keputusan itu didasarkan pada musyawarah mufakat. Namun kalau misalnya musyawarah mufakat ini tidak ketemu, maka yang dilakukan adalah penghitungan suara atau voting. Nah, dari suara terbanyak itulah diambil keputusan untuk perubahan daripada aturan tatib yang ada. Nah, ini sangat penting sekali karena sumber kehidupan di dalam suatu pengelolaan apartemen adalah berasal dari iuran ya. Maka kita selalu memberikan sosialisasi kepada warga untuk mengingatkan, menumbuhkan kesadaran bahwa dengan adanya hidup bersama tentunya mereka harus melakukan iuran secara disiplin, secara bulanan yang telah ditagihkan oleh badan pengelola. Nah, ini penting sekali karena uang itu digunakan untuk bayar listrik, bayar air, ya kan, gaji daripada badan pengelola, security, office assistant dan sebagainya. Jadi keuangan ini kontribusinya sangat penting sekali. Ya, kita lalu memberikan laporan keuangan secara bulanan yang di-upload di dalam web kami, web Apartemen Kebagusan City. Di sana para warga bisa memperoleh laporan keuangan, dan apabila misalnya setelah diunduh kemudian dibaca ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait biaya-biaya, maka mereka bisa menanyakan kepada kami, baik itu secara tertulis, WA, ataupun datang ke kantor badan pengelola. Iya, terutama adalah yang terkait dengan masalah sosial ya, perlu kesadaran daripada para pemilik dan juga agensi di sini untuk tidak menyewakan secara harian, karena kalau menyewakan secara harian itu berpotensi adanya prostitusi online, narkoba dan sebagainya. Jadi kita himbau kepada para agen dan juga para pemilik untuk menseleksi ketat ya, siapa-siapa yang datang yang baru mulai menyewa. Keterlibatan warga sangat penting, apalagi Apartemen Kebagusan City ini berjumlah 2.114 unit
Artinya kalau okupansinya 70%, itu jumlah warga yang dikelola sangat banyak. Jadi tidak mungkin kalau hanya mengandalkan dari badan pengelola atau pengurus. Tentunya kita sangat mengharapkan keterlibatan atau peran aktif dari seluruh warga apartemen Kebagusan. Oh iya, ini problem yang menjadi hot issue sekali di tahun 2023 sejak saya terpilih di bulan Mei. Itu kami menerima tagihan ya atas berlakunya Pergub 94 tahun 2021 atas nilai tarif dasar kenaikan air tanah. Itu berdampak sangat signifikan sekali terhadap pengelolaan apartemen Kebagusan City. Karena apa? Karena air tanahnya, tarifnya setelah dihitung itu rata-rata per meter kubik itu 30.000, dan ini ditagih mundur dari Desember 2021 sampai dengan Maret 2023. Ini sangat memberatkan sekali, dan saat ini kami sedang berupaya ke dinas-dinas terkait untuk bagaimana kita pelajari tata hitungnya, kita minta keringanan dan sebagainya, dan kita juga ada rencana untuk mewacanakan PDAM dan bagaimana supaya PDAM ini juga menjadi hal yang terjangkau di sini. Tentunya kita minta keringanan kalau misalnya ada instalasi PDAM di apartemen Kebagusan City. Ini PR yang sangat berat, dan tentunya kami mohon lewat media ini kami berharap bisa didengar oleh pihak-pihak yang berkepentingan, para kepala dinas dan sebagainya. Begitu aja, terima kasih. Ya, kita punya program 2-3 bulan sekali, dan kita sudah laksanakan dalam tahun 2023 ini 2 kali. Bulan Mei dan bulan Juni kemarin kita lakukan ngopi bareng istilahnya, setiap pagi dari jam 9 sampai jam 11. Nah, di sana pengurus bertatap muka dengan suasana santai dengan warga yang ikut baik online maupun offline. Tadi selain menyangkut air tanah ya, kita berusaha untuk menggali sumur ketiga supaya tarifnya akumulasi bisa rendah. Kita punya program kerja, diantaranya adalah untuk membuat parkir bertingkat, karena saat ini tingkat perparkiran okupansinya sudah sangat full. Bahkan kalau malam ini sudah area-area yang seharusnya tidak boleh parkir terpaksa kita gunakan untuk parkir. Oleh karena itu solusinya tidak mungkin kalau kita tidak membuat parkir bertingkat. 3. Baik, terima kasih atas kedatangannya dari tim Next Living yang sangat ramah. Mudah-mudahan atas kedatangannya dan proses interview ini saling tukar pengalaman, dan saya sangat berterima kasih karena kami sebagai pengurus Kebagusan City baru pertama kali ini juga diberikan kesempatan untuk memberikan gambaran keterangan tentang pengelolaan apartemen. Sekali lagi terima kasih, dan mohon maaf kalau penyampaian kami kurang berkenan.